semua, selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Muriska Hawalia. Saya dari Prodi Ilmu Komputer, Universitas Yadzi Madani. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas kuliah tentang jaringan sematik. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama ada latar belakang. Presentasi ini merupakan tugas individu yang membahas 3 konsep penting dalam ilmu komputer, terutama dalam jaringan sematik, graf, dan ontologi. Nah, yang pertama itu ada jaringan sematik. Jaringan sematik adalah representasi pengetahuan grafis yang menunjukkan hubungan antara berbagai objek. Yang kedua ada graf, adalah struktur yang terdiri dari node atau vertex, vertis, dan grafis, yaitu arcs dan edges. Nah, di ontologi adalah makna dari sebuah objek yang mungkin terjadi pada domain. Baik, di sini ada materi yang pertama. Nah, di sini ada definisi dan konsep dasar jaringan sematik. Definisi jaringan sematik. Jaringan sematik adalah struktur untuk representasi pengetahuan grafis. Biasanya digunakan dalam artificial intelligence atau AI yang menunjukkan hubungan antar objek. Juga sering disebut sebagai jaringan profesional. Untuk konsep dasarnya yaitu ada node atau simpul, biasanya mewakili objek atau entitas. Yang kedua ada edge atau sisi, menghubungkan node dan juga menunjukkan hubungan atau interaksi. Yang terakhir ada arch, digunakan dalam graf berarah, biasanya menunjukkan hubungan dengan arah tertentu. Nah, di sini juga ada bentuk umum dari link dalam jaringan sematik. Selanjutnya ada komponen. OIV, apa itu? O yaitu objek atau entitas yang dijelaskan. A yaitu atribut karakteristik dari objek. V yaitu sebuah value atau nilai yang dikaitkan dengan atribut. Contoh dari objek atribut value ini adalah contohnya seperti mobil, dikatakan sebagai objek, sedangkan atributnya warna, value-nya nilainya yaitu merah. Dan selanjutnya juga ada frame dalam jaringan sematik. Frame atau unit yang menggambarkan situasi atau objek yang lebih kompleks, digunakan untuk mempresentasikan pengetahuan berdasarkan pengalaman. Contoh frame, misalnya mobil sebagai frame, pabrik sebagai slot, dan filler itu termasuknya Toyota Astra. Lalu di sini juga ada script. Script dalam jaringan sematik adalah representasi terstruktur dari urutan peristiwa, menggunakan slot yang berisi informasi tentang peran, objek, dan tindakan. Nah, contoh dari script misalnya suatu aktivitas pergi ke restoran. Settingnya yaitu restoran, aktornya pelanggan, pelayan, atau koki. Lalu ada event juga. Eventnya itu misalkan pelanggan masuk, lalu memesan makanan, membaca menu, dan membayar tagihan. Dan yang terakhir ada skema. Skema atau metode pengorganisasian pengetahuan stereotyped. Skema ini memudahkan mesin untuk menginterpretasi data seperti dalam web sematik. Contoh skema, misalnya Google yang menampilkan read snaps dalam hasil pencarian. Nah, kesimpulannya, jadi jaringan sematik adalah teknik representasi pengetahuan grafis yang menunjukkan hubungan antar objek. Dapat diterapkan dalam sistem AI, web sematik, dan aplikasi komputer lainnya. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu ada graf. Yang pertama ada konsep dasar graf. Graf itu adalah struktur data yang terdiri dari node atau vertex, sedangkan edge atau garis penghubung. Dalam titik graf, edge juga disebut sebagai garis penghubung antara vertex. Sedangkan relasinya itu one to one, one to many, many to one, many to many. Contohnya dalam jaringan komputer itu misalnya peta dan lain-lain.
Nah, selanjutnya ada contoh penggunaan graf. Dalam aplikasi misalnya jaringan dan peta saluran telepon, sistem penginapan, ketergantungan tugas, dan lain-lain. Manfaat penggunaan graf itu memodelkan berbagai struktur penting dalam banyak bidang. Nah, selain ada manfaat dan keuntungan, di sini juga ada masalah-masalah graf. Yang pertama ada shortest path problem, yaitu mencari rute terpendek. Maximum flow problem. Yang kedua ada maximum flow problem, yaitu menghitung volume aliran dalam jaringan. Yang ketiga ada graph searching problem, yaitu mencari langkah terbaik dalam permainan komputer. Selanjutnya ada topological ordering. Ini digunakan untuk mengurutkan tugas berdasarkan hubungan prasyarat. Lalu ada task load problem, penjadwalan proyek. Traveling solution problem, ini adalah masalah itu untuk mencari lintasan terpendek tanpa mengunjungi tempat lebih dari satu kali. Selanjutnya ada struktur data linear, tree, dan graph. Linear sendiri adalah hubungan sekuensial antara entitas dan data. Tree itu hubungan hierarkis. Yang ketiga ada graph. Graph ini hubungan tak terbatas antara entitas dan data. Nah, di sini juga ada kategori graph. Kategori graph dibagi menjadi 3, yaitu undirected graph adalah tidak ada arah pada axis. Yang kedua ada directed graph, yaitu arah XD yang ditentukan. Dan yang terakhir ada weight graph, XD yang diberi bobot atau nilai. Nah, selanjutnya ada graph paths dan operasi pada graph. Paths atau urutan vertis yang dihubungkan oleh XD. Nah, untuk operasinya yaitu menambah atau menghapus vertex, XD, dan juga mencari fase. Yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah graph adalah struktur data penting yang digunakan untuk memodelkan hubungan antar entitas. Graph memiliki berbagai aplikasi, mulai dari jaringan komputer hingga penjadwalan proyek. Masalah graph seperti short path dan traveling solution function memerlukan algoritma khusus untuk menyelesaikannya. Graph dapat diimplementasikan melalui agensi metrik atau agensi list, tergantung pada efisiensi memori yang diinginkan. Lalu, pemahaman mendalam tentang graph membantu dalam memecahkan berbagai permasalahan kompleks dalam ilmu komputer dan dunia. Dan selanjutnya yaitu materi yang terakhir, ontologi. Apa sih ontologi itu? Jadi, ontologi adalah cara untuk mengorganisasi dan mendeskripsikan pengetahuan dalam suatu bidang. Tujuannya untuk memudahkan pemahaman hubungan antar berbagai konsep. Contohnya, dalam topik kesehatan, ontologi menghubungkan antara penyakit, gejala, dan pengobatan. Manfaat ontologi. Manfaat ontologi sendiri untuk mengorganisasi informasi secara jelas. Lalu, manfaat ontologi yang kedua yaitu untuk menyusun hubungan antar konsep. Dan yang terakhir yaitu mempermudah pencarian informasi yang relevan. Di sini juga ada komponen dalam ontologi. Komponen dalam ontologi ini dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada kelas, objek, dan relasi. Lalu selanjutnya yaitu cara membuat ontologi. Yang pertama yaitu tentukan bidang. Bidang pengetahuan ini misalnya kesehatan. Yang kedua ada identifikasi konsep penting, misalnya penyakit atau gejala. Dan yang ketiga yaitu definisikan relasi antar konsep, misalnya penyakit yang memiliki gejala. Lalu di sini juga ada penggunaan ontologi. Contohnya seperti dalam mesin pencari yang untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Di dalam sistem kesehatan, misalnya untuk menghubungkan gejala dengan penyakit dan pengobatan. Dan di slide yang terakhir ya di sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, ontologi adalah alat penting dalam jaringan semiotik yang membantu mengorganisasi pengetahuan secara sistematis. Dengan ontologi, konsep-konsep dan relasi dalam suatu domain pengetahuan dapat dipetakan dengan jelas,
sehingga memudahkan pemahaman dan pencarian informasi. Komponen utama dalam ontologi juga mencakup kelas, objek, dan relasi yang bekerja sama untuk menggambarkan hubungan antar elemen dalam suatu bidang. Ontologi juga banyak digunakan di berbagai bidang seperti kesehatan dan mesin pencari yang memberikan hasil pencarian yang lebih akurat dan relevan. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kekurangan, terutama dalam penyampaian materi. Sekian dari saya, terima kasih.